Orang kalau sudah dekat, itu jangankan disuruh benar, disuruh salah pun mau. Jadi orang dakwah itu intinya adalah pendekatan. Penceramah yang menggunakan qaulan azima, mencaci maki, ini akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Kalaupun dia akan didekati oleh jamaah, dikerumuni oleh jamaah, jamaahnya nilainya sama. Kalau untuk kajian, untuk materi, untuk konten dakwah, itu misalkan saya ambil referensinya sumbernya dari Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, itu 50 tahun gak akan habis. Tapi yang mahal itu, bahasa saya ya, yang mahal itu bumbunya. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum, halo Ikhbarian, bertemu lagi di Sinihbar, Siniar Ikhbar. Ikhbarian, di era yang serba cepat ini, dakwah bukan lagi hanya untuk disampaikan tetapi juga harus disesuaikan. Masyarakat kota, desa, hingga ruang digital, masing-masing mempunyai ruang dengar dan ruang paham yang berbeda. Disinilah seni berdakwah benar-benar diuji. Bagaimana seorang pendakwah mampu menyampaikan sesuatu yang hak dengan cara yang hikmah. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang senantiasa hadir dan berdakwah di tengah masyarakat. Beliau dikenal dengan gaya dakwah yang jenaka namun syarat makna. Beliau dikenal di berbagai daerah mulai dari Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, hingga Brebes, Tegal, Jawa Tengah. Sudah penasaran belum narasumber kita hari ini siapa? Nah, sebelum kita matur-matur, nuhun izin Yai, hari ini kita cek dulu ada berita yang cukup relevan atau cukup menarik di ikhbar.com hari ini. AI adalah masa depan dakwah digital yang efektif dan personal. AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan sudah memasuki hampir semua kebutuhan hidup manusia termasuk revolusi dakwah Islam. Namun, penggunaan AI dalam dakwah juga menimbulkan beberapa masalah etis. Keseimbangan antara teknologi dan prinsip-prinsip keislaman tetap harus dijaga sehingga dakwah tetap otentik dan bermakna. Yang kedua, ada Kiai Zuhri Adnan, selain akhlak, public speaking jadi kunci sukses dakwah Rasulullah. Kiai Zuhri Adnan menyoroti kemampuan dan keberhasilan dakwah Rasulullah SAW bukan hanya terletak pada akhlak yang mulia, tetapi juga kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking yang luar biasa. Dawuh atau perkataan Nabi Muhammad itu selalu jawami al-kalim, yakni jelas, singkat, padat, berbobot, dan tegas katanya. Oke, Ikhbarian, kali ini kita langsung sambut saja narasumber kita hari ini. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Zuhri Adnan, seorang penceramah dan pengasuh pondok pesantren Ketitang, Cirebon. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehat walafiat dan berkah selalu. Akhir-akhir ini kegiatannya atau kesibukannya lagi apa aja Kiai? Ya, kesibukannya berarti paling utama adalah di pesantren. Mengasuh santri, kemudian kalau pagi bekerja, mencari nafkah, ngajar di SM. Iya, saya. Kalau malam keliling. Keliling kemana? Keliling apabila ada panggilan. Ada panggilan dari panggung ke panggung. Kira-kira kalau misalkan biasanya dari panggung ke panggung ini sudah merambah ke daerah mana saja Kiai? Ya berarti kalau Jawa Barat sih yang belum itu berarti Cimahi, Sukabumi, Jawa Barat. Berarti hampir semuanya sudah semua di Jawa Barat. Sekarang berarti lagi menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang penting sehat. Amin. Oke Kiai, tadi kan sudah disinggung ya soal ternyata jam terbangnya sudah di berbagai macam daerah gitu. Tentunya kan kalau bermacam daerah itu ada mungkin posisinya di desa, di lain waktu juga posisinya ada di tengah-tengah kota, bisa juga di daerah yang beda lagi gitu. Dengan perbedaan itu, masing-masing kan pasti punya tantangannya tersendiri gitu ya. Apakah itu jadi poin khusus dalam sebelum berangkat berdakwah? Juga bagaimana pendekatan utama Kiai agar dakwah itu masuk ke masing-masing karakter masyarakatnya? Iya, sebetulnya sih baik jamaah ya atau audien di desa maupun di kota itu sama.
Sama apa? Intinya ingin mendapatkan pencerahan yang mudah dicerna, mudah diterima. Hanya saja porsinya yang berbeda. Kalau di kota barangkali kajiannya harus ilmiah, berdasarkan fakta, kemudian bisa bisa mudah diterima secara logika. Tapi kalau desa kan porsinya berbeda. Kalau misalkan terlalu tinggi bahasanya atau kajiannya, maka jadi tidak berterima di desa itu. Sehingga sebetulnya sih sama di desa dan di kota, hanya saja porsinya yang berbeda. Maka dalam hal ini ada beberapa metode yang harus disampaikan secara khusus. Kalau di kota bagaimana, kalau di desa bagaimana. Kalau di kota maka porsi kajiannya lebih dalam, kalau di desa barangkali standar saja. Dan itu pula yang menjadi ketika dari tahun ke tahun saya naik turun panggung, dari panggung ke panggung akhirnya dapat kuncinya. Sehingga saya memahami di kota itu porsi untuk pendalaman materi atau kedalaman materi sampai di mana, di desa sampai di mana. Kalaupun ada metode-metode pendekatan yang lain, maka porsi untuk kota bagaimana, kemudian porsi untuk masyarakat yang awam dalam tanda petik ya, orang-orang desa juga harus punya metode tersendiri. Jadi pendekatannya juga pasti berbeda gitu ya. Sebab begini, inti dari dakwah itu sebetulnya sih pendekatan. Pendekatan. Maka pendekatan ini butuh metode untuk atau metodologi untuk mendekatkannya itu bagaimana? Bagaimana kalau kita berbicara di depan orang kota, orang desa, bagaimana kita berbicara di depan anak-anak mahasiswa, di depan anak-anak SMA. Itu juga kan harus ada metodenya, metode yang disampaikan. Maka metode ini adalah salah satu instrumen untuk pendekatan. Maka secara filosofisnya orang kalau sudah dekat itu jangankan disuruh benar, disuruh salah pun mau. Jadi orang dakwah itu intinya adalah pendekatan. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan di surat An-Nahl itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 inilah. Nah 3 ini tuh Quran memang sudah membahasnya luar biasa ini. Ada hikmah, ada mau'izah hasanah, kemudian ada diskusi atau debat. Maka ini pun butuh metodologi. 3-tiganya sama-sama disampaikan. Bagaimana kita di depan anak-anak atau jam'iyah, audien yang kota. Maka 3 ini yang kami kedepankan. Dengan orang-orang jam'iyah atau audien yang jamaah, audien yang ada di desa. Maka 3 ini. Hanya saja metodologinya yang berbeda. Tapi intinya satu. Dakwah itu pendekatan. Nah pendekatannya inilah. Maka butuh instrumen yang tentu saja berbeda-beda tergantung audiennya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau orang itu kalau sudah dekat, sekali lagi orang itu kalau sudah dekat, jangankan disuruh benar, disuruh salah pun mau. Jadi kalau misalkan ada juru dakwah yang kemudian tidak berterima, ya berarti soal pendekatannya, instrumennya yang kurang tepat. Kalau tidak dikatakan salah sekalian. Kalau misalkan berkaitan dengan perbedaan masyarakat dan beda juga metode penyampaiannya, maka kalau misalkan dalam konteks penting, seberapa pentingnya gitu ya, skala pentingnya kemampuan dai dalam membaca konteks ataupun latar belakang masyarakat yang sedang dihadapinya berkaitan dengan latar belakang sosial, budaya dan maupun emosional di masyarakat sekitarnya. Seberapa penting seorang dai memahami latar belakang itu sebelum seorang dai naik panggungnya gitu? Ya sangat penting sekali. Sebab seorang dai, penceramah, mubaligh itu kalau dia tidak tahu milieunya, tidak tahu karakternya, tidak tahu kultur masyarakatnya, audien yang akan dihadapi, tentu saja nanti arahnya salah. Instrumennya nanti tidak tepat. Nah, nanti keberterimaannya pun nanti tidak akan maksimal. Bagaimana seorang dai harus menyiapkan ketika harus berbicara di depan umum, di kampus lah misalnya, atau di masyarakat desa. Kemudian bagaimana kalau kita nanti mau berbicara di depan audien yang latar belakangnya misalkan dia sarjana atau masyarakat umum, maka disinilah perlu pendekatan, perlu instrumen yang tepat. Kita beda cara saya secara pribadi menyampaikan dakwah di masyarakat yang mayoritas Jawa. Saya tentu saja berbeda cara menyampaikan di masyarakat atau audien atau
ya jamaah yang berlatar belakang Sunda. Sunda. Tentu saja beda. Maka akan disampaikan responnya pasti beda. Responnya pasti beda. Sehingga kalau kita di depan orang, saya sendiri orang Jawa, maka akan lebih nyaman itu berbicara di depan atau ceramah di depan orang-orang yang komunitas Jawa. Kalau Sunda, maka tentu saja ada beberapa energi yang harus dikeluarkan sehingga harus diterima oleh orang-orang Sunda. Nah ini yang paling real adalah soal bahasa. Soal lughatnya harus dipahami dulu. Nah kalau berkaitan sama bahasanya, berarti kan di daerah Jawa Barat kan banyak ya yang udah bahasanya Sunda gitu ya. Nah ada pengalaman menarik gak ketika manggung di daerah Sunda atau tuh kesalahan bahasa atau mungkin jadinya lebih guyonan dan lain sebagainya kurang nyambung atau bagaimana tantangan-tantangan di daerah yang berbeda bahasa itu, ada hal-hal menarik gak? Ya pasti ada. Ada celahnya sih. Memang meskipun kesalahan ada sebuah value, ada nilai juga. Kalau misalkan saya dakwah di depan orang Sunda, saya berbicara Sunda itu 70%. 70, kefasihan 70%. Nah 30% kesalahannya itu justru jadi nilai tersendiri. Nilai apa? Mereka jadi semakin segar dengan bahasa Sunda yang salah. Jadi yang semestinya saya tidak mengeluarkan joke atau jenaka, justru audien itu tertawa. Dan ini kan nilai bonus tersendiri dari sana. Jadi apapun atau siapapun nanti audiennya ya bisa jadi nilai bagi penceramah itu, dijadikan celah untuk nilai untuk bisa diterima materi dakwanya. Nah berkaitan sama guyonan juga nih Kiai. Akhir-akhir ini kan guyonan dalam acara majelis dakwah dan lain sebagainya kan sangat sensitif ya. Ada yang bilang dakwah itu harusnya serius gitu. Ada yang bilang juga harusnya ya gak apa-apa ada bumbu guyonan gitu. Nah, berkaitan masalah isu tersebut, apa pandangan Kiai terhadap guyonan dalam sebuah dakwah, dalam berdakwah? Kalau ada opini yang seperti itu juga tidak salah juga sih, tidak salah. Itu karena ada beberapa oknum penceramah lah dalam hal ini, itu karena tidak memahami porsi, saya pakai bahasa jenaka ya, porsi kejenakaan atau humor untuk dakwah itu. Ini ada porsi yang salah, porsi yang tidak tepat. Kalau kata Al-Ghazali sih, yang namanya bercanda dalam dakwah, kalau kata orang Cirebonnya guyonan dalam dakwah itu harus apa? La bil ifroti wal mudawamah. Walal mudawamah. Jangan berlebihan dan jangan terus menerus. Ini yang dimaksud saya bilang porsi itu. Imam Al-Ghazali sudah membahas seperti itu. Jadi tidak boleh berlebihan, ifrot, dan juga tidak boleh mudawamah terus menerus. Nah ini saya yang dimaksud dengan bicara porsi. Kalau ada opini begitu di masyarakat kemudian sampai sekarang misalkan kemudian bergerak liar secara sporadis, itu karena memang ada beberapa oknum ya, dalam hal ini saya garis bawahi oknum, karena kurang memahami porsi untuk ya bercanda itu, melemparkan joke, melemparkan humor, itu karena porsinya saja atau gayanya. Joke, humor, apapun derivasinya lah soal ini, maka yang pertama adalah satu, tidak ada bullying, tidak membuli secara personal, tidak boleh ini. Yang kedua, kemudian tidak ifrot. Ifrot itu berlebihan. Yang ketiga, tidak mudawamah, tidak terus menerus. Dan yang keempat, tidak boleh vulgar. Nah ini barangkali keempat ini kadang-kadang mereka udah pagar sudah jelas, kemudian kemudian dilanggar. Nah Rasulullah itu kalau berdakwah ada humornya, tapi terakhir itu dipagari dengan dengan argumen ketakwaan. Seperti ketika ada seorang nenek yang bertanya sama Rasulullah, apakah nenek itu nanti bisa masuk surga? Apa kata Rasulullah? Jawabannya bahwa di surga tidak ada orang tua. Karena di sana. Kemudian setelah itu dibatasilah dengan ayat Al-Quran, inna ansha'na hunna insya'a waja'alna hunna abkaro. Jadi tadi Rasulullah sudah bercanda dengan audien dalam hal ini, dengan seorang nenek-nenek. Kemudian dibatasilah dengan dalil supaya supaya meskipun bercanda tetap dialasi dengan nilai-nilai ketakwaan yang bersumber dari Al-Quran. Jadi tadi tuh ingat-ingat, ulangi lagi, berarti tidak boleh berlebihan. Yang pertama tidak ada bullying, tidak menyerang kepada personal, kemudian tidak berlebihan, ifrot tidak boleh, kemudian
terus menerus, tidak boleh vulgar, dan yang terakhir itu harus dilandasi dengan argumen yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Berarti secukupnya gitu ya kalau Ya, misalkan melemparkan guyonan, jenaka dan lain sebagainya. Tapi Kiai ada tips atau mungkin sebenarnya batasan-batasan di mana kita bisa melemparkan guyonan, bercanda dan lain sebagainya, di mana kita harus sudah mulai lugas kembali dalam sesi berdakwah gitu. Ada timing khusus nggak di pemisahan-pemisahan dalam berdakwah tersebut? Sekali lagi, bercanda dalam dakwah itu hanya instrumen untuk mendekatkan. Mendekatkan apa? Mendekatkan penceramah dengan audien, mendekatkan audien dengan penceramah, dan juga mendekatkan audien dengan apa? Dengan konten materi yang akan disampaikan. Betapa banyak orang yang malas mendengarkan, tidak mendengarkan, pura-pura tidak mendengarkan, bahkan secara secara naluri kemudian jadi ngantuk. Itu apa? Karena materinya sih bagus, tapi soal caranya yang salah. Caranya yang salah. Makanya dalam Al-Quran itu untuk komunikasi itu kalau disampaikan secara luas, Nabi Muhammad itu tadi disampaikan bahwasanya kalau berbicara itu jawami'ul kalim, singkat, padat, jelas dan berbobot. Karena Rasulullah itu menggunakan varian ucapan dalam Al-Quran. Varian ucapan dalam Al-Quran itu ada 9. Yang 8 itu milik orang yang benar-benar bertakwa, dan yang satunya orang yang kurang bertakwa. Di antaranya ada qaulan baligha, qaulan karima, qaulan saqila, qaulan layyina, kemudian ahsanu qaulan, dan yang terakhir itu qaulan azima. Nah, qaulan azima ini yang mencaci maki. Maka penceramah yang menggunakan qaulan azima, mencaci maki, ini akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Kalaupun dia akan didekati oleh jamaah, dikerumuni oleh jamaahnya nilainya sama, karakternya sama, dan niatnya, maksudul a'zamnya sama dengan penceramah. Bergeser dari soal bagaimana metode dalam menyampaikan dakwah dan lain sebagainya, akhir-akhir ini kita singgung soal maraknya pendakwah-pendakwah yang berasal dari kota gitu ya, yang menyelenggarakan acara di sebuah hotel dengan biaya yang sekian gitu, dengan target dakwahnya anak-anak muda, sedangkan mungkin anak muda tersebut ada yang sudah mengaji di daerah, di desanya, mungkin juga beberapa dari mereka belum tentu mengaji di kiai ataupun ustadz lokal. Berkaitan dengan hal itu, bagaimana respon kiai? Apakah perlu mereka agar tetap mendapatkan asupan dakwah dari kiai atau ustadz lokal, ataupun mungkin bisa juga dakwah yang seperti itu tetap berjalan dan cukup ideal untuk anak-anak muda sekarang gitu? Ya, sebetulnya sih ini ada banyak faktor. Kalau misalkan akhir-akhir ini ada beberapa pendakwah ya, yang kemudian kok anak muda atau beberapa, saya bilang jamaah, yang begitu antusias bahkan sampai rela mengeluarkan untuk donasi, dalam tanda petik kalau bahasa ekstrimnya ada tiketing gitu ya. Itu sebetulnya ada banyak faktor. Yang pertama, selama ini yang namanya mubaligh ya, khususnya mubaligh pesantren atau mubaligh NU, maka cara menyampaikannya dia akan mengeluarkan akan menyampaikan berbasis Al-Quran, berbasis hadis, dan lebih banyaknya menggunakan menggunakan berbasis yang bersumber kitab fikih, misalkan fikih pesantren. Nah, ini mereka itu kurang familiar di telinga mereka. Instrumen pesantren ini, kitab turos ini kurang berkenan, sehingga mereka lebih berterima dengan dengan isinya norma. Norma juga kalau salah kan norma, kalau salah juga kan bisa dikatakan kepatutan umum lah norma. Karena norma itu aturan yang ada di Cirebon meskipun dengan Indramayu beda, apalagi dengan Papua. Mereka disampaikan norma. Nah, kalau norma yang disampaikan oleh beliau itu akan lebih mudah berterima atau diterima oleh anak-anak muda. Jadi yang paling utama itu anak-anak muda itu yang pertama, dia itu kurang familiar di telinga mereka ketika ada penceramah, ada mubaligh, ada dai yang menyampaikan dengan
dengan materi yang bersumber dari kitab Turos, dari kitab kuning, dari materi-materi atau muatan-muatannya dari pesantren. Sementara mereka kan tidak dari pesantren, sehingga bahasa yang disampaikan, cara yang disampaikan itu asing bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ada juga sih kalau misalkan orang itu, kenapa sih orang memanggil mubalig, memanggil penceramah dari luar? Karena yang dari lokalnya itu sudah dia geluti dari kecil, udah terlalu lama. Jadi butuh penyegaran. Penyegaran bukan sekedar materi, orangnya pun butuh penyegaran. Iya. Makanya kan sebetulnya sih kalau mau apa ya, kalau kita mau melihat fakta bahwa penceramah yang digandrungi oleh jamaah, oleh masyarakat secara umum, yang pertama itu yang apa? Yang cerdas. Yang cerdas. Kemudian yang kedua tegas. Jadi cerdas, kemudian tegas. Yang ketiganya apa? Humoris. Ini berdasarkan survei loh. Satu itu cerdas, tegas, humoris, dan yang keempatnya apa? Muda dan tampan atau cantik. Nah, baru yang kelimanya satu ideologi. Nah, 5 itu satu ideologi. Artinya kita itu ketika ada yang ideologinya berbeda dengan kita, misalkan saya sebut saja misalkan mana itu Mubalig NU, Muhammadiyah, atau yang lebih ekstrimnya orang-orang misalkan orang Wahabi atau orang yang intelektual, orang intelek yang dia tidak pernah pesantren sama sekali. Maka ini kan akan berbeda. Jadi kalau misalkan yang urutan paling atas adalah cerdas, kecerdasannya bisa dibaca oleh audiens sehingga ini tidak butuh instrumen. Sekali lagi, ini kecerdasan ini di atas udah paling tinggi sehingga tidak butuh instrumen. Kalau tadi sampaikan bahwa instrumennya adalah candaan, jenaka, maka ini tidak butuh. Karena kecerdasan itu ada di nomor 1, yang kedua baru tegas. Nah, apalagi kalau misalkan sudah cerdas, tegas, kemudian dia menyampaikannya secara humoris, kemudian juga ada nilai-nilai inspiratif. Baru yang selanjutnya itu berarti harus banyak instrumen dan bumbu. Nah, bumbu diantaranya itu yaitu dengan cara menyampaikan humor saat berdakwah. Nah, berkaitan juga dengan fenomena dakwah yang eksklusif gitu ya, kita bisa bicarakan eksklusif ya. Itu kan juga terpengaruh karena hal itu viral. Bumbu sekarang kan itu singkat, padat, dan viral. Bagaimana strategi Kiai dalam berdakwah sehingga hal itu tetap viral, tetap bisa diterima, tetapi juga tidak kehilangan makna dan tidak kehilangan kedalaman ilmu yang disampaikannya? Ya memang diakui bahwasanya media itu akseleratif, percepatannya luar biasa, sehingga orang yang bukan siapa-siapa ketika dia diangkat di media medsos, maka dia akan mudah dikenal oleh orang lain. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Yang paling sekarang sebetulnya sih, meskipun itu kita sekarang media online, medsos ataupun internet, sebetulnya sih yang menjadi quality control yang paling utama adalah televisi. Sehingga ketika juru dakwah, mubaligh, dai yang sudah diterima di televisi, sudah berdakwah dengan media televisi, maka dia akan mudah dikenal dan akan merasa menjadi nilai tersendiri ketika harus bergabung atau memanggilnya untuk sama-sama diskusi di pencerahan atau ceramah di tengah-tengah mereka. Jadi menjadi quality controlnya memang memang televisi itu, kemudian media-media yang lainnya. Lalu bagaimana caranya? Kalau dari media online itu rata-rata umumnya orang itu akan malas, jemu, dan apalagi kalau sudah berpikir pada energi pada kuota yang harus dibutuhkan. Itu kalau lebih dari 1 menit itu orang sudah jemu. Sehingga maka trik saya, entah buat sendiri atau ada tim, itu ada beberapa potongan atau klip dakwah yang 1 menit atau bahkan sampai 2 menit, kemudian itu yang diambil kemudian diangkat di medsos. Nah, ini lebih efektif sekali. Materinya apakah materi intinya? Ya materi intinya atau materi yang non inti yang saya bilang itu instrumen dakwah berupa humor dan kisah-kisah inspiratif. Kalau dari sekian banyak pengalaman Kiai gitu ya, dari panggung ke panggung, tentu saja kan ada hal-hal yang mungkin
di luar rencana atau mungkin juga ada mungkin kita bisa bilang itu kesalahan gitu ya. Ada nggak kesalahan yang menjadi pelajaran penting gitu, entah itu berkaitan dengan bahasa, entah itu berkaitan dengan persiapan yang tadi disebutkan gitu ya. Apa yang paling diingat dan sampai sekarang dijadikan pelajaran gitu untuk setiap mau ke panggung? Sebetulnya penceramah itu dia akan menyampaikan dengan lugas, dengan dengan tepat sasaran, kemudian merasa nyaman. Itu tuh ada banyak faktor. Ada banyak faktor. Yang pertama yaitu audiennya, latar belakangnya. Kalau kita sudah membaca dari awal maka akan nyaman. Yang kedua kemudian faktor-faktor eksternalnya seperti apa? Ya sarana prasarananya. Dulu awal-awal saya mulai dakwah secara umum ya, dari panggung ke panggung pentas itu sekitar tahun 2010. Ya, Tahun 2010. Sekarang 2025. Berarti berapa itu? Udah 15 tahun. Ya 15 tahun. Itu ada banyak faktornya. Dulu saya asal berangkat, sekarang SOP-nya harus jelas. Saya kirimkan SOP kepada panitia atau kepada jamaah yang mau bertemu dengan saya di sana. Apa diantaranya? Ketinggian panggung harus tidak lebih dari 1 meter. Kemudian kekuatan pengeras suara, sound systemnya harus sekian desibel. Jaraknya dari panggung ke audien itu berapa meter? Ya maksimal itu ya 3 meter, 4 meter, jangan lebih dari itu. Ketinggian panggung juga diukur. Kemudian audien jamaah laki-laki dan perempuan di mana, itu untuk memberikan rasa nyaman. Dan ketika itu tidak diatur, itu ada saja pasti. Dan itu kalau sudah tidak diatur berarti kenyamanan tidak ada. Kalau tidak ada kenyamanan nanti menyampaikan materi pun nanti tidak terstruktur lah. Tidak struktur, kemudian tidak tepat sasaran, dan tentu saja keberterimaannya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan banyaknya fenomena ustadz dan pendakwah-pendakwah dari kota, apa tantangan terbesar Kiai dalam berdakwah di masyarakat yang sudah terbiasa dengan Kiai dan ustadz lokal, tapi juga mereka sudah terpapar dengan informasi dan pendakwah modern saat ini? Ya sebetulnya si pendakwah modern bukan berarti harus dia itu ya salah atau kurang value-nya, bukan. Sebetulnya yang paling utama berdakwah itu kalau pengalaman saya itu dakwah berarti ukuran paling utama itu diterima atau tidak diterima oleh masyarakat, intensitasnya. Frekuensinya saya harus dari naik turun panggung. Setiap tahun, dari tahun ke tahun saya tidak pernah berkurang. Tahun kemarin misalkan 2023 saya 98 panggung, 2024 di atas 100, sekarang 2025 bisa dikatakan akan lebih dari itu. Itu jadi ukuran, berarti masyarakat menerima saya gitu. Nah, masyarakat menerima saya. Ternyata yang paling utama adalah kedalaman kajian. Kedalaman kajian. Sebagus apapun, sehebat apapun pendakwah modern yang sekarang, misalkan yang sedang digandrungi, kalau kajiannya tidak mendalam akan ditinggalkan oleh jamaah. Jadi yang paling utama adalah kedalaman kajian, kedalaman materi. Itu yang paling utama. Nanti pasti itu akan ditinggalkan. Ya palingnya 1 tahun 2 tahun. Nanti akan ditinggalkan oleh masyarakat ketika kajiannya itu saja. Tidak mendalam, kemudian tidak terstruktur gitu. Caranya juga tidak kurang diterima oleh masyarakat, oleh jamaahnya, nanti pasti akan ditinggalkan oleh jamaah. Dengan masa dakwah yang sudah 15 tahun tadi, tentu ketika di jadwal-jadwal dakwah tadi ada daerah yang mungkin didatangi lebih dari 1 kali gitu ya. Bagaimana caranya agar jamaah yang setia dengan Kiai, tapi juga mereka pasti kan butuh informasi ataupun gaya dakwah yang baru, materi yang baru, inovasi baru. Kadang kan mereka kalau misalkan didatangi 2 kali 3 kali dengan materi yang sama atau dengan gaya dakwah yang sama, mungkin akan mengalami kejenuhan dan lain sebagainya. Bagaimana mempersiapkan hal itu agar tetap diterima dan tetap segar dakwahnya di tengah masyarakat? Dan ini adalah tantangan paling utama saya secara pribadi. Jadi tantangan utama adalah ketika dipanggil di satu tempat yang terus menerus lebih dari 3 kali. Nah ini tantangan paling utama. Saya katakan bahwasanya kalau untuk kajian, untuk materi, untuk konten dakwah
itu kalau misalkan saya ambil yang kita referensinya sumbernya dari Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, itu 50 tahun nggak akan habis. Tapi yang mahal itu bahasa saya ya, yang mahal itu bumbunya. Iya, betul. Yang mahal itu instrumen dakwanya, instrumen metodologinya. Ya, kalau menurut saya instrumen saya yang dianggap memiliki nilai, memiliki value yang tinggi adalah dengan cara bercanda dan humor. Nah, ini kalau kehabisan ini. Nah, mendaras ininya yang susah itu. Makanya bagi saya ya tidak menutup mata dan tidak mengingkari bahwa salah satu sumber dari instrumen metodologi dakwah dengan jenaka dan humor itu ya diantaranya medsos. Saya bisa ambil dari TikTok, dari Facebook, dari IG dan lain sebagainya. Nah, itu yang tantangan yang paling utama. Sekali lagi, kalau soal materi dari Ihya Ulumuddin 4 jilid itu 50 tahun gak bakalan habis. Tapi secara 50 tahun itu kita bisa bertahan enggak dengan punya apa sih perbendaharaan ya, perbendaharaan yang bisa mampu membuat jamaah fresh. Dalam hal ini berarti bagaimana joknya, humornya, kemudian kisah-kisah inspiratifnya. Ini yang harus didulang lebih banyak agar diterima oleh jamaah. Sekali lagi, tantangan paling utama saya adalah ketika dipanggil lebih dari 2 kali 3 kali di tempat yang sama. Materinya boleh baru, tapi kalau misalkan ternyata instrumen metodologi dakwahnya kurang, ya pasti akan jemu juga. Selain berdakwah kan Kiai juga mengasuh sebuah pesantren gitu. Tentunya kan banyak santri yang menunggu kehadiran Kiai, menunggu mengaji bersama dan lain sebagainya. Tentu mereka juga kan banyak dan sedikitnya mencontoh dan meniru dari bagaimana Kiai berdakwah dan lain sebagainya. Apakah ada tips atau mungkin bisa dilemparkan 3 hal paling penting yang perlu mereka siapkan apabila mau meneladani dan mau meneruskan perjalanan Kiai dalam berdakwah? Sebetulnya baik santri ataupun non santri untuk public speaking, dalam hal ini ceramah, dakwah, itu memiliki opportunity yang sama sebetulnya sih. Hanya saja berarti triknya yang kurang bisa dikuasai. Maka dalam hal ini selama perjalanan ini ketika saya coba-coba berpikir, coba-coba mengevaluasi, ternyata kuncinya itu 3. 1, materi yang mendalam. Materi yang mendalam. Ini paling penting sekali. Yang kedua, kontekstual. Kontekstual itu artinya bicara soal waktu, soal peristiwa, soal update berita, update suasana. Ini yang dia maksud kontekstual. Kemudian harus berbicara dengan siapa? Dengan anak-anak mahasiswa, dengan emak-emak, dengan ibu-ibu, dengan di kantor-kantor yang misalkan rata-rata atau semuanya itu berlatar belakang sarjana. Kapan kita akan menyampaikannya dengan cara apa? Yaitu kontekstual. Jadi yang pertama kajiannya mendalam, yang keduanya kontekstual, dan yang ketiganya menyegarkan. Nah, menyegarkan itu bisa Bisa isinya humor, jenaka, dan juga kisah inspiratif. Tapi tentu saja batasannya seperti yang awal tadi, yaitu tidak ada bullying, tidak menyinggung perasaan orang lain atau perasaan kelompok, kemudian tidak berlebihan, kemudian juga tidak vulgar, dan yang terakhir harus ditutup dan didasari dengan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan juga makalah atau kisah inspiratif. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai sudah menyempatkan hadir di Ikhbar kali ini. Teman-teman Ikhbarian, sekedar informasi, Kiai Ahmad Zuhri Adnan ini kebetulan adalah seorang paman saya. Makanya episode kali ini mungkin terasa lebih agak canggung dan mungkin saya merasa terbebani ataupun mungkin lebih berhati-hati hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.